Nah, sekarang kita mau bahas tentang thread sama mutek dulu di bagian apa sih yang ingin dicapai gitu. Jadi sekarang tuh kita tuh mau ngebahas tentang konkurensi, sama mungkin kayak kalau di kelas tuh pertemuan keempat atau kelima ya. Nah, di sini itu teman-teman harus tahu dulu definisi konkurensi itu apa. Jadi konkurensi itu kayak proses yang ingin mengakses common resource yang sama secara bergantian. Udah jelas bahwa kalau misalkan konkurensi ini itu bakalan berhubungan sama proses atau threads. Nah, dengan common interval waktu gitu ya. Nah, thread sendiri harusnya teman-teman udah tahu definisinya lah. Tapi di sini threads ini pasti punya common resource yang sama dan diakses secara bergantian gitu. Nah, gambarannya itu bisa kayak gini. Misalkan ini common resource ya, si kotak ini. Nah, lalu si ini adalah prosesnya, si yang bulat. Ini sama ini itu proses 1, proses 2 gitu ya. Nah, ini terhubung ke common resource yang sama gitu. Misalkan ini PA, ini PB, ini common resource. Nah, si proses A ini kira-kira bakal ngasihin apa? Misalkan A, B, 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 B. Nah, ini tuh kan ngegambarin bahwa ada dua proses atau thread yang mengakses common resource yang sama, yaitu misalkan contohnya common resource-nya di sini printer gitu ya. Terus dalam interval waktu yang sama. Nah, kalau handling common resource bener, hasilnya yang di printer bakalan A dulu misalkan ya, yang proses A dulu gitu ya, misalkan mau ngeprint ya kata A gitu. Kalau misalkan ini B gitu, akan berurutan itu, yang masuknya duluan misalkan A ini, yang dieksekusi ini, terus baru B dulu gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya berarti nanti bisa jadi hasilnya tuh campur gitu, nggak jelas gitu, bisa jadi yang ini tuh berantem gitu, siapa dulu nih yang mau dieksekusi. Nah, jadi intinya tuh kita tuh mau ngebahas tentang itu gitu. Nah, selanjutnya kondisi yang kayak gitu, ketika ada proses banyak kayak gini, terus dia itu mengaksesnya tuh satu common resource yang sama. Jadi kondisi di mana banyak proses mengakses dan memanipulasi satu common resource yang sama itu disebutnya race condition. Nah, ini tuh disebutnya race condition. Nah, nanti itu race condition kan nanti dibagi dua ya. Ada deterministik sama atomic. Kalau misalkan deterministik itu hasil programnya ditentukan oleh urutan. Misalkan ya, ini ada contoh race condition ya. Ada thread A sama thread B gitu ya. Ntar ditulisin. Mana HP mama?
Nah, di sini prosesnya itu X sama dengan 5, terus print X gitu ya. Terus di sini nanti diisi X sama dengan 7. Nah, kira-kira hasil programnya gimana? Nah, kalau kayak gini, ini tuh hasil programnya bisa jadi kan ini urutannya itu jadi ada nomornya gitu. Ini perintah pertama, perintah kedua dari thread A gitu ya. Ini perintah pertama dari thread B. Satu. Ya, jadi hasil eksekusinya itu bisa A1 dulu. Ya, misalkan bisa dari A1 dulu gitu ya. A1 dulu, terus ke A2, terus ke B1. Ini bisa kayak gini, kemungkinan pertama gitu. Kemungkinan keduanya bisa A1, terus ke B1, terus ke A2 gitu. Terus kemungkinannya ketiga lagi bisa jadi B1 duluan, terus ke A1, terus baru ke A2 gitu. Jadi kalau kayak gini tuh makanya hasil programnya juga gitu beda gitu. Kalau misalkan akses yang ini berarti yang ke print hasilnya itu bakalan ya 5 gitu. Kalau misalkan yang ini hasilnya pasti 7, kalau yang ini juga hasilnya pasti 5. Oke, yang selanjutnya itu tentang atomik. Jadi atomik itu adalah operasi yang tidak boleh diinterupsi. Misalkan kalau misal ada lagi ya, ini pakai lagi contohnya, tapi kita ganti si contoh perintahnya. Yang pertama misalkan di sini yang perintah 1 itu dia maunya nampung sesuatu gitu ya. TMP count. Ini counter. Contohnya tentang counter. Count plus 1 gitu. Nah, kalau di sini itu tentang masih sama, tapi si variabel namanya sama gitu. Ini enggak rapi, nggak apa-apa. Count plus 1. Nah, kemungkinan hasil program yang salah kira-kira gimana? Kemungkinan program yang salah itu kan pinginnya itu misalkan A1 terus ke B1. Coba nanti kan dia nge-replace gitu kan. A1, B1, A2, B2. Nah, itu tuh nanti bakalan jadi proses yang salahnya. Nanti masa kan yang thread A belum beres udah ke thread B, ntar tumpang tindih. Jadi harus ada yang namanya proses atomik. Jadi sehingga yang diproses itu yang A dulu baru ke B. Nah, selanjutnya nanti kita bakalan belajar sebenarnya mau ngaplikasiin teknik-teknik untuk mengatasi race condition. Nah, misalkan kayak semaphore, terus nanti ada lagi tentang critical section, mutex, signaling. Nah, itu tuh di sini di praktiknya ini kayak gimana ngaplikasiinnya kayak gitu.